Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai cooling tower. Di sini pembahasan yang akan kami bahas yaitu pertama, pengertian umum. Kedua, fungsi. Ketiga, prinsip kerja. Keempat, konstruksi atau komponen. Dan yang kelima, klasifikasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutia Mary Putri Andini dengan NPM 18734019. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian umum. Menara pendingin didefinisikan sebagai alat penukar kalor yang fluida kerjanya adalah air dan udara yang berfungsi mendinginkan air, kontak langsung dengan udara yang mengakibatkan sebagian kecil air menguap. Dalam kebanyakan menara pendingin yang bekerja pada sistem pendingin udara menggunakan pompa sentrifugal untuk menggerakkan air ke atas melintasi menara. Prestasi menara pendingin biasanya dinyatakan dalam range dan approach seperti yang terlihat pada gambar 3.1. Range adalah perbedaan suhu antara tingkat suhu air masuk menara pendingin dengan tingkat suhu air yang keluar menara pendingin atau selisih antara suhu air panas dan suhu air dingin. Sedangkan approach adalah perbedaan antara temperatur air keluar menara pendingin dengan temperatur bola basah udara yang masuk atau selisih antara suhu air dingin dan temperatur bola basah atau wet bulb dari udara atmosfer. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi. Menara pendingin secara garis besar berfungsi untuk menyerap kalor dari air tersebut dan menyediakan sejumlah air yang relatif sejuk atau dingin untuk dipergunakan kembali di suatu instalasi pendingin, atau dengan kata lain, menara pendingin berfungsi untuk menurunkan suhu aliran air dengan cara mengekstraksi panas dari air dan mengemisikannya ke atmosfer. Berikutnya yang ketiga, yaitu prinsip kerja. Prinsip kerja menara pendingin berdasarkan pada pelepasan kalor dan perpindahan kalor. Dalam menara pendingin, perpindahan kalor berlangsung dari air ke udara. Menara pendingin menggunakan penguapan di mana sebagian air diuapkan ke aliran udara yang bergerak dan kemudian dibuang ke atmosfer, sehingga air yang tersisa didinginkan secara signifikan. Skema menara pendingin dapat dilihat pada gambar 32. Pada gambar tersebut, prinsip kerja menara pendingin yaitu air dari bak atau basin dipompa menuju heater untuk dipanaskan dan dialirkan ke menara pendingin. Air panas yang keluar tersebut secara langsung melakukan kontak dengan udara sekitar yang bergerak secara paksa karena pengaruh fan atau blower yang terpasang pada bagian atas menara pendingin, lalu mengalir jatuh ke bahan pengisi. Sistem ini sangat efektif dalam proses pendinginan air karena suhu kondensasinya sangat rendah, mendekati suhu wet bulb udara. Air yang sudah mengalami penurunan suhu ditampung ke dalam bak atau basin. Pada menara pendingin juga dipasang katup make up water untuk menambah kapasitas air pendingin jika terjadi kehilangan air ketika proses evaporatif cooling tersebut berlangsung. Dan yang keempat yaitu konstruksi atau komponen. Berikut merupakan gambar dari konstruksi menara pendingin beserta dengan komponen-komponennya.
Konstruksi menara pendingin secara garis besar terdiri atas 1. Kipas atau fan. Kipas merupakan bagian terpenting dari sebuah menara pendingin karena berfungsi untuk menarik udara dingin dan mensirkulasikan udara tersebut di dalam menara untuk mendinginkan air. Jika kipas tidak berfungsi, maka kinerja menara pendingin tidak akan optimal. Kipas digerakkan oleh motor listrik yang dikopel langsung dengan poros kipas. 2. Kerangka pendukung menara atau tower supporter. Kerangka pendukung menara berfungsi untuk mendukung menara pendingin agar dapat berdiri kokoh dan tegak. Tower supporter terbuat dari baja. 3. Rumah menara pendingin atau casing. Rumah menara pendingin atau casing harus memiliki ketahanan yang baik terhadap segala cuaca dan umur pakai atau lifetime yang lama. Casing terbuat dari seng. 4. Pipa sprinkler. Pipa sprinkler merupakan pipa yang berfungsi untuk mensirkulasikan air secara merata pada menara pendingin sehingga perpindahan kalor air dapat menjadi efektif dan efisien. Pipa sprinkler dilengkapi dengan lubang-lubang kecil untuk menyalurkan air. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu konstruksi menara pendingin yang kelima, yaitu penampung air atau water basin. Water basin berfungsi sebagai pengumpul air sementara yang jatuh dari filling material sebelum disirkulasikan kembali ke kondensor. Water basin terbuat dari seng. Yang keenam ada lubang udara atau inlet lauper. Ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara melalui lubang-lubang yang ada. Melalui inlet lauper akan terlihat kualitas dan kuantitas air yang akan didistribusikan. Inlet lauper terbuat dari seng. Dan yang ketujuh ada bahan pengisi atau filling material. Filling material berfungsi untuk mencampurkan air yang jatuh dengan udara yang bergerak naik. Air masuk yang mempunyai suhu yang cukup tinggi, yaitu 33 derajat Celcius, akan disemprotkan ke filling material. Pada filling material inilah air yang mengalir turun ke water basin akan bertukar kalor dengan udara segar dari atmosfer yang suhunya 28 derajat Celcius. Oleh sebab itu, filling material harus dapat menimbulkan kontak yang baik antara air dan udara agar terjadi laju perpindahan kalor yang baik. Di slide selanjutnya ada jenis bahan pengisi. Yang pertama ada bahan pengisi jenis percikan atau splash fill. Misalnya air jatuh di atas lapisan yang berurutan dari batang percikan horizontal secara terus-menerus pecah menjadi tetesan yang lebih kecil. Sambil membasahi permukaan bahan pengisi, luas permukaan butiran air adalah luas permukaan perpindahan kalor dengan udara. Bahan pengisi percikan dari plastik memberi perpindahan kalor yang lebih baik daripada bahan pengisi percikan dari kayu. Secara jelas, bahan pengisi jenis flash fill ini dapat dilihat pada gambar 3.4. Yang kedua ada bahan pengisi jenis film atau film fill. Terdiri dari permukaan plastik tipis dengan jarak yang berdekatan di mana di atas terdapat semprotan air. Pembentuk lapisan fill yang tipis dan melakukan kontak dengan udara, permukaannya dapat berbentuk datar, gelombang, berlekuk, dan pola lainnya. Dan yang ketiga ada bahan pengisi sumbatan rendah atau low clock film fill. Bahan pengisi sumbatan rendah dengan ukuran float yang lebih tinggi saat ini dikembangkan untuk menangani air yang keruh. Jenis ini merupakan pilihan terbaik untuk air laut karena adanya penghemat daya dan kinerjanya dibandingkan tipe bahan pengisi jenis percikan konvensional. Bahan pengisi ini dapat dilihat pada gambar 36. Di slide selanjutnya ada menara pendingin basah atau wet cooling tower. Menara pendingin basah mempunyai sistem distribusi air panas yang disemprotkan secara merata ke kisi-kisi, lubang-lubang atau batang-batang horizontal pada sisi menara yang disebut isian. Udara masuk dari luar menara melalui
kisi-kisi yang berbentuk celah-celah horizontal yang terpancang pada sisi menara. Celah ini biasanya mengarah miring ke bawah supaya air tidak keluar. Oleh karena itu, adanya pencampuran antara air dan udara, terjadi perpindahan kalor sehingga air menjadi dingin. Air yang telah dingin itu berkumpul di kolam atau bak di dasar menara dan dari situ diteruskan ke dalam kondensor atau dibuang keluar, sehingga udara sekarang kalor dan lembab keluar dari atas menara. Selanjutnya ada menara pendingin kering atau dry cooling tower. Menara pendingin kering atau dry cooling tower adalah menara pendingin yang air sirkulasinya dialirkan di dalam tabung-tabung bersirip yang dialirkan udara. Semua kalor yang dikeluarkan dari air sirkulasi diubah. Menara pendinginan kering dirancang untuk dioperasikan dalam ruang tertentu. Keunggulan air menara jenis ini yaitu yang pertama, tidak memerlukan pembersih berkala sesering menara pendingin basah. Kedua, tidak memerlukan zat kimia aditif yang banyak. Dan yang ketiga, memenuhi syarat peraturan pengelolaan lingkungan mengenai pencemaran termal dan pencemaran udara pada lingkungan. Meskipun begitu, menara pendingin kering mempunyai beberapa kelemahan, yaitu efisiensi lebih rendah sehingga mempengaruhi efisiensi siklus keseluruhan. Selanjutnya ada menara pendingin basah kering atau wet drying cooling tower. Ini merupakan gabungan antara menara pendingin basah dan menara pendingin kering. Menara pendingin ini mempunyai 2 jalur udara paralel dan 2 jalur udara seri. Bagian atas menara di bawah kipas adalah bagian kering yang berisi tabung-tabung bersirip. Bagian bawah adalah ruang yang lebar yang merupakan bagian yang basah yang terdiri dari bahan pengisi atau filling material. Menara pendingin basah kering mempunyai keunggulan yang pertama, udara keluar tidak jenuh sehingga mempunyai kumpulan yang lebih sedikit. Kedua, karena airnya mengalami pendinginan awal di bagian kering, penyusutan karena penguapan jauh berkurang. Demikian juga dengan kebutuhan air tambahannya. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh soal dari buku Genkoplis, yaitu contoh 10.5 strip 1 tentang desain menara pendingin air menggunakan koefisien film sebuah menara pendingin air arus berlawanan yang dikemas dengan menggunakan laju aliran gas G sama dengan 1,356 kg udara kering per sekon meter kuadrat dan laju aliran air L 1,356 kg air per sm adalah pendingin air dari T 43,3 derajat Celcius atau setara dengan 110 derajat Fahrenheit dan T 29,4 derajat Celcius setara dengan 85 derajat Fahrenheit. Udara yang masuk pada suhu 29,4 derajat Celcius memiliki suhu wet bulb 23,9 derajat Celcius. Koefisien transfer massa ke A diperkirakan sebesar 1,207 dikali 10 pangkat 7 kg mol per sekon MPa dan HA per K AMP sebagai 4,187 kali 10 Joule per kilogram. K-nya 10,0 atau 16 derajat Fahrenheit. Kemudian yang ditanya, ketinggian menara yang dikemas jet. Menara beroperasi pada tekanan 1,013 dikali 10 PA. Baik, terima kasih kepada Saudari Amisa yang telah menjelaskan contoh soal 10.5.1. Saya M. Julian Herlambang akan memberikan solusi dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, dibuat dulu kurva kesetimbangan antara udara dengan uap air yang didapatkan dari tabel 10.5.1.
yang kemudian diplot ke gambar 10.54. Kemudian udara masuk yaitu TG1 29,4 derajat Celcius, memiliki wet bulb temperatur 23,9 derajat Celcius. Kemudian humiditas dari grafik humiditas adalah H1 0,0165 kg H2O per kilogram udara kering yang disubstitusikan ke dalam persamaan 9.38, di mana 29,4 dikurang 0 derajat Celcius sama dengan 29,4 dikurang 0 derajat Kelvin. Sehingga HY1 sama dengan 1.005 ditambah 1,88 dikali 0,0165 dikali 10 pangkat 3 dikali 29,4 dikurang 0 ditambah 2501 dikali 10 pangkat 6 yang dikalikan 0,0165 sama dengan 71,7 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Titik HY1 sama dengan 71,7 dikali 10 pangkat 3 dan TL1 sama dengan 29,4 derajat Celcius diplot, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan 10.5.2 dan pemecahannya 1356 dikali HY2 dikurang 71,7 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 1356 dikali 4187 dikali 10 pangkat 3 dikalikan dengan 43,3 dikurang 29,4. HY2 sama dengan 129,9 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram udara kering, 55,8 BTU per LBM. Titik HY2 sama dengan 129,9 dikali 10 pangkat 3 dan TL2 sama dengan 43,3 derajat Celcius juga diplot, memberikan garis operasi. Garis dengan kemiringan min HL dikali A per kilogram dikali A dikali MB dikali P sama dengan min 41,87 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram kali Kelvin yang diplot dengan nilai HYI dan HY yang ditabulasikan dalam tabel 10.5.2 bersama dengan nilai turunan seperti yang ditunjukkan. Nilai 1 per HYI min HY diplot versus dengan HY dan area di bawah kurva dari HY1 sama dengan 71,7 dikali 10 pangkat 3 ke HY2 sama dengan 129,9 dikali 10 pangkat 3 adalah integral HY1 HY2 DHY per HYI min HY sama dengan 1,82. Kemudian ini adalah gambar 10.54 solusi grafis dari contoh soal 10.51. Nah, untuk mendapatkan operating line-nya, pertama yaitu dengan memplot temperatur liquid masuk dengan entalpi liquid masuk yaitu T1-nya 29,4 dan HY1-nya 71,7 dikali 10 pangkat 3. Kemudian diplot lagi TL2 yaitu 43,3 dan HY2 itu 129,9 dikali 10 pangkat 3. Kemudian disambungkan dengan menarik garis lurus dari TL1 menuju TL2 sehingga didapatkan operasi nilainya. Kemudian ini tabel 10.5.2 nilai entalpi untuk larutan pada contoh 10.51.
Entalpi dalam Joule per kilogram udara kering. Ada HYI, ada HY, HYI min HY, 1 per HYI min HY. Nah, tinggal disubstitusikan ke dalam persamaan 10.513, yang mana Z sama dengan G per MB dikali KG dikali A dikali P integral DHY per HYI min HY sama dengan 1356 dibagi 29 dikali 1207 dikali 10 pangkat min 7 dikalikan dengan 1013 dikali 10 pangkat 5. Sehingga didapatkan tinggi dari cooling tower yaitu 6,98 meter atau 22,9 feet. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4 yang beranggotakan Amisa, Evita Karlina, M. Julian Herlambang, dan Mutia Mary Putri Andini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.